yang lebih tahu pengembangan kompetensi itu eh, diisi apa itu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Nanti pun kalau misalnya bingung sama klausal yang ada pada option di pengembangan kompetensi itu sendiri, nanti akan terjawab di perdirjennya dan bahkan di aplikasi PMM di menu pengelolaan kinerja itu juga nanti akan ada penjelasannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ketika nanti kita mulai mensimulasikan. Nah, Bapak Ibu, ini juga di sini disebutkan ya, penilaiannya itu hanya sebatas pertimbangan saja untuk kepala sekolah menentukan predikat kepada guru-gurunya. Oke, ini praktik kinerja. Nanti kita akan langsung praktikan saja, Bapak Ibu, supaya uh, kita bisa lebih enak ya. Nah, ini untuk siklusnya, Bapak Ibu. Jadi pengelolaan kinerja ini dilakukan sebanyak 2 siklus dalam 1 tahun. Dan siklus ini dari Januari ke Juni, jika dibandingkan dengan Juli dan Desember, itu siklusnya sama. Di mana di bulan Januari ini, bulan di mana kita sekarang berada, itu adalah pembuatan SKP. Nah, makanya nanti Bapak Ibu yang P3K khususnya mungkin yang di DKI Jakarta yang biasanya sudah biasanya membuat ekin ya harian seperti struktural ini ada nanti bisa dipastikan ke sudin masing-masing apakah masih tetap mengerjakan atau tidak. Nah, untuk di bulan Februari ini ada mulailah diskusi persiapan Bapak Ibu. Namun tadi saya berkoordinasi dengan salah satu duta teknologi di mana kita dalam webinar saat ini ya itu dibatasi pembahasannya sampai perencanaannya saja. Nanti kita akan sedikit gambaran kita sudah menyelesaikan perencanaan pembelajaran, tetapi kita tidak mempraktikannya karena memang dibatasi sampai situ. Mohon izin Mbak Vika, ada suara bocor. Ya, selanjutnya untuk bulan Maret kita langsung masuk ke observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, lalu upaya tindak lanjut di April sampai Mei, dan di bulan Juni ada refleksi tindak lanjut dan juga penilaian seperti itu. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan diskusi persiapan gitu kan? Di sini kita akan mengupayakan merumuskan fokus perilaku seperti ada yang ada di paparan ya, dan berupaya untuk mempelajari dan menjadwalkan observasi kinerja. Nanti mungkin kita akan langsung saja ke praktikan, dan untuk selanjutnya mungkin akan menjadi bahan webinar selanjutnya nih Mbak Vika, karena kita tidak akan bisa mengupas tuntas semuanya, kita tetap ikuti rambu-rambu pembahasan dari yang seharusnya di bulan Januari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk para guru, mohon izin ada 8 indikator praktik kinerja guru yang nantinya akan menjadi pilihan di menu praktik belajar ya. Nah, di mana 8 indikator praktik kerja ini nantinya disesuaikan status warnanya seperti merah, kuning, dan hijau berdasarkan dari raport pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Makanya ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan bersama-sama misalnya gitu ya, laptopnya atau gawainya berdekatan dan Bapak Ibu satu sekolah, maka posisi dimensi yang pertama, kedua, dan ketiga itu akan sama. Tetapi jangan nanti akan aneh ketika nanti Bapak Ibu berdiskusi, misalnya nongkrong bareng di mana gitu ya dengan sekolah lain, dan posisinya itu berbeda, yang atas dimensi apa, yang bawah dimensi apa, dan yang tengah dimensi apa, karena memang itu berdasarkan dengan rapor pendidikan. Nah, inilah 8 indikator yang nantinya Bapak Ibu kita akan pilih di dalam praktik pembelajaran itu. Nah, untuk kepala sekolah nanti akan dibahas oleh Bapak Yusuf, dan ini adalah 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah. Kalau di akun guru itu ada status kuning, merah, dan hijau secara langsung interface tampilannya, tapi di akun kepala sekolah tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu bisa melihat kembali ke nanti ada tulisan rapat pendidikan nanti yang akan diperhatikan langsung oleh Bapak Yusuf seperti itu. Ya, ini sebagai contoh lainnya, dan ya ini sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Rating-rating itulah yang nanti akan kita lihat setelah melaksanakan perencanaan dan menuntaskan perencanaannya.
Oke, langsung kita bahas ke, oh ya, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Bentar. Nah, ini cakupan dari pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Semisalnya, 8 poin bisa didapatkan Bapak Ibu dari pelatihan mandiri per satu aktivitas atau satu sertifikat. Nantinya sertifikat itu akan menjadi bukti yang diunggah oleh guru ya dan akan mendapatkan pengakuan 8 poin dari setiap sertifikatnya. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas. Begitu juga dengan poin yang paling banyak yaitu 128 poin per semester yang diambil dari Bapak Ibu yang saat ini sedang menuntaskan program guru penggerak. Apabila guru penggerak itu nanti contohnya angkatan 9 itu selesai di periode Januari dan Juni dan itu kekejar, dalam catatan itu kekejar, maka 128 poin itu dapat diakui dan diupload sebagai perencanaan untuk periode siklus ini. Nah, nantinya untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti program guru penggerak di angkatan 8, 7 atau sebelum 2024 atau periode berjalan, maka itu tidak bisa dimasukkan di dalam perencanaan. Oke. Nah, sebagai contoh juga ini. Ini adalah bagaimana pengelolaan pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Di sini ketika sudah selesai perencanaannya, rencana hasil kerja atau kita singkat RHK ya Bapak Ibu ya supaya bisa lebih memudahkan. Lalu ada target yaitu 32 poin. Nah, di sini statusnya belum mengumpulkan. Tapi balik lagi nanti pembahasan kita belum sampai sini, kita baru sampai pembahasan perencanaan saja. Namun ini adalah gambaran ketika nantinya Bapak Ibu sudah mengerjakan RHK ya lalu ada status belum dikumpulkan apabila Bapak Ibu sudah mengumpulkan belum mengumpulkan buktinya dan status mengumpulkan apabila sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh dari dokumen akuntabilitas pada pengelolaan kinerja guru. Nah, ini adalah KOSP, di mana Bapak Ibu nanti memilih indikator yang 8 indikator tadi, memilih indikator apapun, nanti akan ada tagihan KOSP di semua akun guru. Ya, nanti bisa kita praktikkan langsung ya Bapak Ibu ya, untuk lebih jelasnya. Nah, ini tadi yang sudah dibahas di awal ya, kita sedikit membahas. Lalu ini adalah contoh real dari perhitungannya. Di sini dicontohkan ada Bu Sri Haryati dengan umur 35 tahun. Sebenarnya umur di sini tidak terlalu berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang paling berpengaruh adalah jenjangnya. Nah, Bu Sri Haryati ini memiliki jenjang ahli madya. Ahli madya itu kan berarti antara 4A, 4C, 4A, 4B, dan 4C. Dan ini disandingkan dengan Bapak Hendrawan yang memiliki jenjang ahli muda. Ya, ahli muda itu berarti 3C, 3D. Lalu keduanya memiliki rating praktik kinerja di atas ekspektasi pimpinan. Di mana ekspektasi pimpinan itu kan 32 poin. Nah, poin pengembangan kompetensi yang didapatkan atau dituntaskan oleh seorang Bu Sri Haryati dengan jenjang ahli madya itu adalah 36 poin. Sedangkan untuk Bapak Hendrawan, seorang guru ahli muda, itu mendapatkan 64 poin. Yang satu penetapan kinerjanya, predikat kinerjanya adalah baik, ya. Yang tadi yang pangkatnya lebih tinggi ya, itu ahli madya mendapatkan predikat kinerjanya baik. Sedangkan yang ahli muda itu sangat baik. Maka perhitungannya sesuai dengan tabel yang tadi ya 100% diambil dari kategori baik dikalikan 37,5 diambil dari jenjang ahli madya sama dengan 37,5. 100 per 100 dikali 37,5 sama dengan 37,5. Sedangkan Bapak Hendrawan yang memiliki jenjang ahli muda dan memiliki penetapan predikat kerja sangat baik, itu sangat baik adalah pengkalinya 150%. Dikalikan
25. 25 berasal dari jenjang ahli muda. Maka 150/100 dikali 25, maka perolehan angka kreditnya adalah 37,5. Jadi, ketika ada seseorang atau seorang guru yang memiliki angka predikat kinerja yang berbeda, atau dalam hal ini adalah contohnya yang berbeda ya, ahli media itu baik, ahli muda itu sangat baik, dan jenjangnya juga berbeda, maka itu akan bisa menjadi lebih tinggi ahli medianya atau sama atau bahkan lebih tinggi ahli mudanya. Nah, namun apabila kedua guru tersebut yang disandingkan nantinya itu memiliki jenjang yang sama, begitu, maka nanti penetapan angka kredit yang diperoleh akan sesuai dengan penetapan predikat kerja yang didapatkan dari atasan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu dan Ibu, kita langsung coba ke praktik ya. Kita langsung coba ke praktik di PMM. Untuk Bapak Ibu, oke, pas kali ini Pak Kadis sudah hadir. Selamat datang Bapak Kadis. Monggo saya kembalikan terlebih dahulu ke Ibu Vika. Baik, Kang. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah bergabung. Kita lanjutkan dulu. Mohon maaf untuk kaum muslim. Kita nanti akan lanjutkan kembali Bapak Ibu untuk materinya. Dan sekarang kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bapak Dr. Andes Abdul Muthalib. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Pak. Akunnya apa, Kak Vika? Kepala Dinas tadi akunnya. Gimana Kang Raffi? Kang Raffi? Pak Raffi? Oh, di mute nih. Bentar ya. Halo. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Untuk selanjutnya bisa Bapak memberikan arahan kepada kami karena tadi mungkin kami duluan memberikan materi, Pak. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Handayani, Pak Muslim Mahmud. Mohon maaf, saya rekan-rekan guru tadi ke lapangan. Di lapangan sinyal agak repot, ya. Ini sudah kembali. Saya sudah mendengar tadi penjelasan Pak Muslim dan beberapa termasuk Pak Ketua Panitia. Ya, terima kasih. Dalam pertemuan ini saya sebagai Kepala Dinas mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bergabung di siang hari ini dengan rahmat Allah. Mohon maaf nih karena rame ini saya lihat. Juga selamat siang untuk kawan-kawan yang yang hadir dalam forum ini. Semoga kita dalam kegiatan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat sekalian. Ibu Ertika, Pak Muslim, kawan-kawan panitia, kawan-kawan guru yang sudah berhadir dalam pertemuan ini, saya mengucapkan yang pertama mohon maaf karena hadirnya belakangan, kemudian selamat bergabung, semoga pertemuan pada siang hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga apa yang menjadi tujuan panitia untuk
pengembangan kawan-kawan guru terkait dengan kinerja, kemudian RKH, RHKA, RKHK. Semoga ini disesuaikan dengan kondisi. Jadi saya sampaikan untuk Aceh Tamiang kita punya mungkin beda dengan daerah-daerah lain yang menjadi topik kita. Artinya hari ini coba disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apa kebutuhan daerah kita hari ini untuk plafon Merdeka Belajar kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim, mungkin ada contoh dari daerah-daerah lain, ini menjadi acuan untuk kita, tapi kita juga harus sesuaikan dengan plafon Merdeka di wilayah kita ini. Saya berharap pertemuan hari ini yang sudah dipandu oleh Pak Muslim, Ibu Ertika, semoga nanti ini menjadi hal baik kawan-kawan guru yang hadir pada hari ini. Jadi saya berharap ini penjelasan Pak Muslim dan kawan-kawan untuk kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah maupun pengawas yang hadir dalam kegiatan ini bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman, baik dalam praktek mengajar ataupun persiapan-persiapan mengajar yang nantinya berkaitan dengan hasil kerja atau kinerja kita yang akan membawa kawan-kawan guru untuk meningkatkan kualitas. Terima kasih Pak Muslim, ini kawan-kawan guru, kita pikir ke depan kawan-kawan guru yang sudah lulus dalam program guru penggerak, ini mungkin di Aceh Tamiang, hari ini saya sampaikan pada forum ini bahwa kawan-kawan guru yang tergabung dalam program guru penggerak, ini sangat kita butuhkan nanti ke depan untuk menggantikan kawan-kawan kita yang pensiun di tahun 2024 ini. Dari data yang saya lihat, masih kurang jumlahnya untuk SD, mungkin nanti akan ditarik dari SMP, dan ini yang nanti akan ikut memberikan nuansa baru di kawan-kawan guru, bagaimana kawan-kawan guru jadi guru penggerak ini akan memasuki suasana kerja baru, menjadi kepala sekolah. Saya berharap apa yang didapat dalam pertemuan hari ini, dalam Zoom meeting hari ini akan memberikan arahan, pengalaman, kemudian masukan untuk membuat perencanaan kerja untuk tahun ini. Tapi disesuaikan. Apakah rencana kerja kita, rencana hasil kerja kita ini bisa kita capai. Jadi nanti disesuaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim ini kan. Terima kasih Pak Muslim yang sudah menyampaikan banyak hal untuk kawan-kawan guru. Ini saya berpikir bahwa dengan penyampaian ini, dengan contoh nanti praktik, saya pikir ini bisa, termasuk Pak Yusuf juga hadir nih ya, Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini akan menjadi motivasi kawan-kawan guru. Kesempatan ini yang luar biasa, ini ada pendamping dan narasumber dari berbagai unsur. Kita berharap yang seperti ini tidak hanya dibuat hanya sekali ini bukan hal yang pertama, mungkin nanti bisa beberapa kali kita membuat hal-hal seperti ini yang akan merubah pola pikir, hasil kerja kita sesuai dengan nanti SKP kita. Ya, ini penjelasannya sangat baik. Semoga ke depan kawan-kawan guru Tamiang atau kawan-kawan guru yang ikut dalam pertemuan hari ini, yang pertama merubah mindset, merubah cara kerja, kemudian merubah bagaimana hasil kerja itu disesuaikan. Jangan nanti rencana kerjanya terlalu tinggi tapi hasilnya tidak maksimal. Artinya jangan membuat hal-hal yang tidak bisa kita kejar. Tapi jangan juga pasrah dengan apa yang kita miliki. Jadi kita juga harus berbuat, kita sesuaikan plafon Merdeka Belajar itu sesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin kita kerjakan. Jangan nanti semua yang ditawarkan kita ikutkan atau kita tidak bisa memenuhi apa yang kita sudah rencanakan. Oleh sebab itu, pertemuan hari ini yang dipandu oleh moderator, kemudian Pak Muslim, Pak Yusuf, dan kawan-kawan lain dalam pertemuan ini, kalau bisa nanti setelah pertemuan ini ada kelompok-kelompok kecil yang membicarakan apa yang harus kita lakukan ke depan di dalam kelompok-kelompok kerja kawan-kawan kepala sekolah dalam satu wilayah. Kita berharap karena wilayah Tamiang ini ada 3 wilayah secara garis besar, artinya ada wilayah pegunungan, ada wilayah hulu, ada wilayah tengah, dan ada wilayah hilir. Nanti akan membuat membuat rencana kerja sesuai dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, ini kami serahkan kepada Pak Muslim, Pak Yusuf,
bagaimana memberikan informasi melalui Ibu RPK, bagaimana moderator nanti akan memberikan informasi dan pertemuan ini menjadi sangat menarik karena mungkin disambut oleh kawan-kawan guru dengan antusias. Saya lihat banyak kali ini masih terus bermunculan untuk siap mengikuti, baik kepala sekolah ataupun guru-guru yang hadir di berbagai tempat di wilayah Tamiang atau di luar Tamiang. Ini harapan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf, Ibu RPK. Semoga semoga kerja kita hari ini membuat hasil yang terbaik, kemudian disesuaikan dengan rencana kita dengan aksi kita di lapangan. Dan ini saya atas nama Kepala Dinas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga kegiatan ini membuat hal baru pada kita, walaupun tadi ya saya terlambat datang nih. Jadi saya mengikuti kegiatan ini, terlambat hadir, tapi saya berharap bahwa kegiatan ini menghasilkan dampak baik kepada kita semua, terutama kawan-kawan guru, kepala sekolah, pengawas, dan semua orang yang ikut hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang disampaikan Pak Muslim, nanti Pak Yusuf dan moderator akan memberikan masukan, atau nanti ada kawan-kawan yang mau bertanya nih Pak Muslim ya, Pak Yusuf ya, silakan. Mungkin nanti ada dialog untuk pertanyaan-pertanyaan yang membangun atau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi saya pikir kelompok-kelompok akan membicarakan pertemuan kita hari ini. Semoga kita dapat mensinkronkan PMM kita dengan rencana kerja kawan-kawan guru disesuaikan dengan kinerja kita. Itu harapan kita, perubahan-perubahan besar akan terjadi untuk kemajuan kawan-kawan guru, dan perubahan itu akan terlihat dan tergambar pada SKP yang kawan-kawan guru buat dan kawan-kawan kepala sekolah buat untuk bisa dinilai. Tidak hanya tadi disampaikan oleh Pak Muslim, tidak hanya kerjaan kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya sertifikat, ya, banyak mengumpulkan sertifikat, tapi di lapangan kita lihat bahwa tidak ada perubahan-perubahan yang mendasar. Tapi kita harap dengan pertemuan ini tidak hanya mengumpulkan sertifikat, tapi ada juga perubahan-perubahan mendasar di lapangan yang dibuat atau dilakukan oleh kawan-kawan guru. Apalagi hari ini kita melihat banyak kawan-kawan guru yang ikut program guru penggerak, ini akan menjadi katalis pada lembaga pendidikan kita, atau kawan-kawan guru akan membuat menyampaikan hal-hal baru dalam kelompok-kelompoknya, dalam diskusi kelompok yang nanti akan merubah mindset kawan-kawan guru di masa depan. Itu aja, terima kasih. Selamat bekerja, selamat dalam aktivitas hari ini. Semoga kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Demikian, terima kasih. Mohon maaf mengganggu Pak Muslim ini tadi yang harusnya lanjut, atau Pak Yusuf, gara-gara saya hadir belakangan ini mengganggu. Ya, Bu RPK, semoga pertemuan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang. Mudah-mudahan harapan beliau bisa membuat mindset kita berubah, para guru dan juga kepala sekolah. Baik, ini sebelum saya kembalikan ke Kang Muslim, selamat datang Kang Yusuf dan selamat bergabung setelah susah sekali ya Kang, menembus 1.000 orang. Full 1.000 orang. Iya, sudah full. Baik Kang, selamat bergabung, dan ini saya kembalikan dulu ke Kang Muslim. Lanjut Kang Muslim. Baik, izin Bapak Abdul Muthalib, saya melanjutkan. Tentunya kami juga sangat mengapresiasi kehadiran Bapak di dalam pertemuan virtual kami. Wah, kayaknya jarang banget nih Kepala Dinas ikut acara kombel yang seperti ini ya. Ini kita sangat apresiasi. Dan saya juga menginformasikan Pak Abdul Muthalib bahwa teman saya ini Bapak Yusuf Kurniawan juga benar dari yang Bapak sebutkan tadi ya, guru penggerak yang menjadi kepala sekolah, dan beliau adalah salah satu kepala sekolah termuda di DKI Jakarta. Mohon izin Bapak, saya melanjutkan simulasi. Terima kasih. Oke, Kang Ucup. Oke, alhamdulillah udah hadir Kang Ucup ya. Sudah menembus kemacetan.
Kang Ucup sebelumnya saya mau ngingetin teman-teman nih Kang Ucup. Kang Yusuf ya untuk Ya. refleksi kompetensi bagi Bapak Oh Ibu iya, yang betul. belum ya kan, Ini. karena ini terakhir adalah 31 Januari ya. Nah ini Iya, seperti betul. contohnya nih adalah akun yang belum nih Kang Yusuf nih. Kalau akun yang belum masih kayak gini Kang Yusuf nih, level Oh baru iya, muncul, kosong ya. level belum muncul gitu ya. Nanti kalau Betul. level yang Siap. kalau yang sudah tentunya akan terisi sesuai dengan refleksi level refleksi yang sudah Bapak Ibu isi. Jadi, Ingat, iya. 31 Januari adalah tanggal terakhir dan ini sudah menuju tanggal 15 Januari. Apabila Bapak Ibu sudah uh, mengisi lalu sudah muncul levelnya, jangan hanya dilihat tapi diklik nih yang tombol yang sebelah sini nih. Nanti akan ada tindak lanjutnya Kang Yusuf ya. Tapi itu bukan bahasan Iya. kita, inti bahasan kita, maka kita akan kembali ke pengelolaan kinerja. Oke, Kang Yusuf, Oke. kita mulai ya. Ini dari guru dulu ya, Siap. Kang Yusuf ya. Ini Ya, dari dulu. seakan-akan tadi sudah saya kosongkan semua tuh kayak Mas Yusuf untuk pengembangan kompetensinya. Oh, udah dikosongin. Ya, tapi kan Oke. tentunya meskipun saya kosongkan kan tetap nanti saya lanjutkan langsung masuk ke sini ya. Padahal Iya, untuk ada Bapak bedanya, Mas. Ya, padahal untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah sama sekali nanti akan dimintai identitas ya, Mas Yusuf ya, Betul, penyesuaian ya. betul, betul ya. Oke, kita ulang kembali, kita klik pengelolaan kinerja, lalu kita klik di sini bagi Bapak Ibu yang nantinya ditanyakan identitasnya, maka pastikan kembali data Bapak Ibu yang tertampil pada layar gawai Bapak Ibu, baik di handphone maupun di laptop, tetapi kita merekomendasikannya bahwa dibuka di laptop ya Bapak Ibu ya. Dilihat apabila sudah sesuai maka silakan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah ini Kang Yusuf pertanyaan untuk P3K nih Kang Yusuf nih. Nanti kan ditanyakan jabatan atau pangkatnya ya Kang Yusuf ya. Hmm. Ini diisi seperti apa Kang Yusuf? Golongan 9 tuh golongan sama seperti 3A ya? Guru Betul pertama. sekali. Oke. Iya, Artinya dia masuk ke, kalau kita guru lihat pertama. Coba. paparan tadi dia masuk ke dalam ahli pertama ya Kang Yusuf ya. Ahli pertama. Iya. Oke, Nah, kita nanti kembali ke sini. Nah, Kang Yusuf tadi ini sudah sedikit dibahas Kang Yusuf pas Kang Yusuf belum datang. Ada 8 indikator yang ada 3 dimensi yang terbagi menjadi di breakdown menjadi 8 indikator. Apa saja 3 dimensi itu? 3 dimensi itu Bapak Ibu bisa melihat di sini. Rapor pendidikan. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan dengan rapor pendidikan. Maka ketika Bapak Ibu klik, ada 3 dimensi di sini. Yang pertama adalah dimensi manajemen kelas, yang kedua adalah dukungan psikologis, yang ketiga adalah metode pembelajaran. Tentunya untuk interface yang tampil nantinya, Bapak Ibu setiap akun maksudnya setiap akun dalam satu beda sekolah ya, itu akan berbeda. pendidikan. Sebagai contoh dari akun yang saya contohkan di sini, di mana rapor pendidikan khususnya untuk kualitas pembelajaran di mana ada 3 dimensi itu terdapat 2 yang kuning ya yaitu kategori cukup dan 1 yang baik yaitu pada dimensi dukungan psikologis. Maka dari itu nanti yang akan tampil di sini ya 8 indikator yang akan tampil di sini yang bawah itu yang sudah hijau. Nah, ini dimensi dukungan psikologis dan dukungan psikologis. 3 dimensi yang sama dari 3 indikator yang sudah ditampilkan. Begitu juga dengan yang atasnya nih, teman-teman. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang masih kuning itu biasanya ada di atas. Nah, bagaimana dengan posisinya? Apakah posisinya itu sudah pasti sama dengan yang saya tampilkan? Tentunya tidak. Posisi itu tergantung daripada kategori dimensi yang ada, begitu ya, Kang Yusuf ya. Iya, betul. Nah, terus ini Kang Yusuf, saya pilih yang mana nih Kang Yusuf nih? Oke. Jadi ini Pak Mas Muslim, cara milihnya itu sebenarnya sederhana sih. Kenapa? Karena tadi Mas Muslim sudah lihat rapot ya. Iya. Lihat rapot pendidikan, artinya bahwa di satuan pendidikan masing-masing itu punya yang namanya prioritas nih, gitu ya. Prioritas. Jadi di antara kalau boleh saya bilang ini mungkin prioritasnya 2 dimensi ya Mas, manajemen kelas dan Betul sekali. pembelajaran ya. Metode pembelajaran. Nah, Ya. di antara 2 ini kalau kemarin kita diskusi itu mana yang kira-kira paling rendah yang menjadi fokus untuk perbaikan kinerja di periode pertama nih gitu. Nah, di sini Bapak Ibu guru di satuan pendidikan ini hanya diperbolehkan memilih 1 di antara 3 indikator, di antara 2 atau 3 indikator atau 5 indikator dari 2 rujukan utama yang mau dikembangkan nih kinerjanya gitu. Jadi di manajemen kelasnya ada 2, di metode pembelajarannya ada 3 nih. Jadi
Bapak Ibu guru di satuan pendidikan diperbolehkan untuk memilih satu saja di antara 5 indikator yang jadi rekomendasi ini, karena dua dimensi atau 5 indikator ini menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja di tahap ini gitu Mas. Oke. Jadi mana nih yang kemudian menjadi fokus utama atau prioritas utama di satuan pendidikan nih gitu. Nah di sini kalau kemarin pengalaman saya Mas Muslim itu saya meminta teman-teman itu tidak hanya fokus di satu indikator Mas. Misalkan nih saya meminta teman-teman di manajemen kelas nih Mas. Saya fokus di manajemen kelas dulu deh gitu misalkan. Jadi saya tidak hanya mengarahkan Bapak Ibu guru itu untuk memilih di penerapan disiplin positif Mas gitu. Tapi juga saya mengajak teman-teman yang lain itu untuk merefleksikan apakah keteraturan suasana kelas ini juga akan menjadi pilihan gitu. Jadi ada 2 indikator yang kemudian di satuan pendidikan saya itu dipilih Mas. Jadi tidak hanya fokus di satu titik saja gitu. Kenapa kemudian ini dipilih? Karena ini nanti akan berpengaruh atau mempengaruhi bagaimana kepala sekolah itu melakukan yang namanya observasi itu. Nah, kalau boleh dibilang ini adalah kinerja utama ya Mas, berkaitan Ya, dengan hal mengajar gitu ya, yang nanti ya. akan kalau tadi Mas Muslim menampilkan timeline ya di Februari itu ada diskusi. Nah, ini diskusi terkait dengan apa yang nanti mau diobservasi gitu. Oke, Tem- Mas Yusuf, ini saya punya temuan kalau teman saya ini sekolahnya ini sudah hijau semua, Mas. Lalu mana yang dipilih, Mas? Mana yang dipilih? Ya sebenarnya tadi balik lagi ke bagaimana sebenarnya prioritas satuan pendidikan itu mau dikembangkan, mana dimensi dan indikator yang mau dikembangkan gitu. Banyak kok yang sekolah-sekolah itu ternyata semuanya udah hijau gitu Mas. Oke, Semuanya udah hijau dan coba klik lagi Mas di rapat pendidikan Mas. Sorry. Nah, kalau Bapak Ibu mau menyelami lebih lanjut, itu ada terkait dengan di pojok kanan itu menu ya atau kotak itu klik ke sistem rapot pendidikan. Nah, nanti akan ditampilkan secara detail rapot pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengkaji kembali, mendalami mana indikator-indikator yang memang butuh penekanan atau menjadi prioritas walaupun itu sudah hijau gitu Mas. Jadi bukan berarti kemudian indikatornya udah hijau tidak melakukan penginputan SKP PMM ya Mas ya. ya. Karena ini memang untuk fokus peningkatan kinerja ya. Berarti Kang Yusuf Yes. ini ya seperti banyak pertanyaan ketika kita sudah sambil kita nanti akan beralih ke halaman 2 nih ya. Ini kan halaman pertama praktik pembelajaran, halaman kedua pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. Nah, banyak Yes, ketika Mas. pengembangan Oke. kompetensi ini guru bertanya, "Loh, kok saya milihnya misalnya disiplin positif, teman saya memilih suasana kelas, kok pengembangan kompetensinya yang muncul sama?" Karena Oke. memang halaman pertama ini tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kompetensi ya Kang Yusuf ya. Ya. Mm-mm. Oke, Oke. gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini dari 8 indikator ya. Kalau saya nyebutnya langsung 8 indikator dari 3 dimensi ini, pilih atau diskusikan dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah dan di satuan pendidikan masing-masing berdiskusi mana yang akan menjadi prioritas dan bagaimana pembagiannya gitu. Barangkali ini ada spesialis guru yang terkait dengan suasana kelas, ada yang mau meningkatkan tentang disiplin positif, ada yang terkait dengan aktivitas interaktif. Nah, silakan ini kemudian dirembuk. Ini masih ada waktu berapa hari, Mas? 15 hari ya? 15 hari. 15-16 hari ya. 16 Berarti hari untuk mendiskusikan ini, Mas. sekolah nggak harus sama ya Pak Yusuf ya. Nggak harus Semua sama guru dong. sekolah harus sama ya. Sesuai Iya. dengan kebutuhan Jadi masing-masing ya. betul. Kita Oke, ngajarin anak kita merdeka belajar, ya gurunya juga harus merdeka merdeka ya. belajar. Jadi Iya. nanti kalau misalnya eh, berbeda-beda gitu ya. Terus kepala sekolahnya minta sama, ya karena kepala sekolah adalah atasan, jadi ya kita ikuti kepala sekolah Mas Yusuf ya. Nah, itu Kembali lagi yang gitu. perspektifnya harus diubah, Mas. Sebenarnya pengembangan ini juga pengembangan bagaimana sebenarnya kembali ke masing-masing personel guru ya gitu. Iya, betul. Supaya apa pengembangannya ini jauh lebih dapat gitu, maksimal gitu maksudnya, Mas. Karena memang Kemudian kita beberapa pertanyaan yang paling banyak muncul juga adalah boleh nggak saya nyamain guru-guru saya itu sama semua nih biar nomor observasinya sama gitu gitu Bang Yusuf ya. ya, Jadi iya, itu dikembalikan. yang menjadi nanti rada sedikit rada ganggu sih dengan konsep-konsep yang sebenarnya kalau kita mau
baca lagi deh artinya gini loh. Ini kan kita mau ningkatin Kinerja. kinerja ya, kok kinerja, kemudian kualitas pembelajaran gitu, ningkatin juga atau memperbaiki juga rapat pendidikan di satuan pendidikan gitu kan. Kenapa nggak kemudian kita bagi tugas, guyup rukun, gotong royong supaya dari dimensi itu memang menjadi prioritas dan kemudian kita kembangkan, tidak fokus di hanya satu indikator saja gitu. Oke, jadi Kang Yusuf ini sebagai contoh akun ini ya Kang Yusuf ya. Misalnya akun Boleh, ini sudah menyepakati bahwa akun ini mengambil keteraturan suasana kelas. Jadi boleh-boleh aja ya Kang Yusuf ya. boleh sekali. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung ke halaman 2 ya di pengembangan Ya, kompetensi Kang Yusuf ya. halaman 2. Oke, nah Halaman ini 2, di Mas. pengembangan kompetensi saya hapus dulu biar semuanya dari nol. Oke, nah Oke, siap. Bapak Ibu di sini jelas terbaca bahwa berdasarkan Perjanjian GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK 03 garis miring 2023 ini diharapkan memiliki 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, itu catat tuh ya. Kita sama-sama memenuhi 32 poin. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, kita lihat Kang Yusuf. Di sini tampilan pertamanya hanya satu Kang Yusuf. Maka Betul. kita tinggal klik RHK-nya aja Kang Yusuf ya. Yes. Balik lagi yang baru bergabung, tadi kita menyepakati bahwa rencana hasil kerja kita bahasakan sebagai RHK supaya lebih mudah. Nah, ini ada Oke. pilihan-pilihannya nih Kang Yusuf untuk para guru ya Kang Yusuf ya. Nah, oke Mas. Oke, Sebelum lanjut Mas, siap. poin di nomor 2 ini ya ini hanya menjadi pertimbangan ya. Siap. Artinya bukan kemudian justru yang sering didiskusikan dan menjadi obrolan paling gencar gitu ya. Sampai-sampai ada teman-teman itu rela membayar dan seterusnya hanya untuk mengejar poin Mas gitu. Iya, Nah, ini sangat disayangkan ya, artinya bahwa oke gitu. Sebenarnya banyak juga terkait dengan platform, terkait dengan komunitas yang udah settle menyelenggarakan kegiatan itu ikutin aja tanpa harus berbayar. Banyak banget yang kemudian kayak pusat-pusat pelatihan dan seterusnya itu juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru ini juga ikuti saja gitu tanpa harus kemudian mengeluarkan biaya yang betul. berlebih dan ada kemarin Mas infonya itu sampai Putus-putus Mas Yusuf. ketipu dan seterusnya itu aduh sayang sekali Iya, gitu. betul. Maka ketika Ketipu. sorry. Maka kalau ketika kita sebagai guru mendapatkan share-sharean webinar atau pelatihan sekian JP, cek dulu nih apa namanya medsosnya, cek dulu nih kredibel enggak penyelenggaranya dan terusnya supaya kita enggak ketipu gitu. Nah, itu yang menjadi catatan Mas. Nah, yuk kita kembali ke RHK Mas. Rencana hasil kerja itu isinya apa aja sih Mas gitu? Oke. Nah, ini bisa kita lihat di akun Bapak Ibu ada berbagai pilihan kegiatan dengan bobot poin yang berbeda-beda dari yang paling terendah yaitu 4 poin hingga 4 yang poin. paling tertinggi yaitu 128 poin. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa buka perjanjiannya langsung untuk apa saja kegiatannya lalu apa namanya penjelasan lebih lanjutnya seperti Punya apa atau ya bisa betul. mengklik bagaimana poin ini dihitung. Nanti untuk bagaimana poin ini dihitung akan muncul nih seperti ini nih. Nah, nih Kang Yusuf Nah, ya. oke. Ini Yap. contohnya nih. Kalau kita pilih yang contoh apa yang lagi hits banget. Oh, ini nih penyesalan-penyesalan Kang Yusuf nih berkaitan dengan sertifikat PMM Mana-mana. 2023 nih. Oke, ya boleh tuh. PMM nih. Ini ngomong-ngomong PMM Kang Yusuf nih. Hmm. Ini ada yang menarik nih, menarik, ngeri, geli, menakutkan apa ya? Ternyata sekarang sudah ada jasa joki PMM Bang Yusuf. Masya Nah, Allah. itu yang Tidak harus hanya skripsi, dihindari. tesis atau disertasi, tapi ternyata sudah ada loh. Apa ya? Kayaknya sangat rugi ya ketika kita menggunakan jasa Iya. untuk Yang pintar, PMM yang gitu pintar ya. justru yang tadi yang ngejok ini itu Mas Muslim. Iya ngejokiin. Iya, jadi Udah malah dapat jangan duit sampai kita tapi punya lagi gitu ya. punya sertifikat, misalnya punya sertifikat apa namanya pembelajaran berdiferensiasi, tapi ketika nanti teman melihat, wow ini teman kita sudah punya sertifikat berdiferensiasi ini, terus disuruh kepala sekolahnya untuk jadi narasumber, nah beliau bingung nih, jangan sampai kayak gitu Kang Yusuf ya. Ya, Dengan betul. adanya kepemilikan sertifikat itu diharapkan kita juga memiliki Ada konsekuensi, Mas. ya ada Dan konsekuensinya tanggung untuk jawab juga. bertanggung jawab juga. Nah, Kang Yusuf nih tadi contohnya yang paling banyak juga ditanya biar supaya nanti kita bisa langsung menjelaskan berkaitan dengan penelaah perangkat ajar Kang Yusuf.
meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. 6 poin nilainya Kang Yusuf. Nah, pertanyaannya nih yang biasanya ditanyakan sebelum kita memperhatikan tadi ya, poin ini ya. Apakah ketika misalnya saya dan Kang Yusuf adalah guru, lalu kita di sekolah yang misalnya sekolah yang sama, lalu saya menelaah perangkat ajar baik modul ajar RPP atau lainnya punya Kang Yusuf, apakah saya tiba-tiba langsung dapat 6 poin begitu, apa diakui oleh satuan pendidikan yaitu 6 poin? Jawabannya adalah tidak ya Kang Tidak. Yusuf ya. Kenapa? Catatan kecil di sini perlu diperhatikan Bapak Di Ibu. situ sudah ada keterangan Mas, ada catatan Mas. Ya, 10 kita perangkat ajar. 10 perangkat ajar itu setara dengan 6 poin. Lalu bagaimana membuktikannya? Di bawahnya lagi langsung ada bukti dukungnya. Bukti dukungnya adalah Berupa laporan. laporan. Bagaimana formatnya Kang Yusuf? Halo? Ada, coba dicek di layar Mas. Ya, nanti untuk format laporannya Ada. itu tidak ada bakunya, nanti kita bisa kirimkan ke Bisa grup ya, Kang bisa Yusuf ya. bisa meng-create sendiri ya. Ya, betul. Nah, begitu juga dengan beberapa kegiatan, ada yang target kuantitasnya bisa dikalikan. Contohnya misalnya, oh kalau kita mau contoh lain deh, supaya semakin kaya contoh kita. Misalnya kita sebagai narasumber berbagi praktik baik. Narasumber berbagi praktik baik itu ketika kita menjadi narasumber tersebut, lalu untuk mendapatkan 8 poin itu dengan catatan satu kegiatan itu berdurasi 2-3 jam dan bukti dukungnya sertifikat. Misalnya untuk periode ini saya menargetkan menjadi narasumber berbagi praktik baik itu lebih dari 1, misalnya 4. Maka nanti dari kegiatan Otomatis ini, ngitung ya, Mas? RHK ini, dia langsung menghitung 32 poin. Dari 8 poin dikalikan dengan jumlah atau kuantitas, dikalikan dengan jumlah poin ini. Poinnya jadi 32. Begitu juga ketika 3 poin, 2 poin, dan seterusnya. Gitu Kang Yusuf. Boleh ditambah Mas? Oke, monggo. Iya, boleh ditambah. Oh, Maksudnya bisa boleh ditambah. Oke. merencanakan uang Siap, Mas. siap. Ya misalnya di RHK yang pertama, saya ini aja ya Kang Yusuf ya. RHK-nya adalah Coba menjadi coba apa? Mas Muslim merencanakan sesuai dengan apa yang Mas Muslim mau rencanakan. Ini kan mumpung akun Mas Muslim itu. Siap. Jangan bilang ini akun saya dong Kang Yusuf. Nanti refleksi Oh, bukan ya? kompetensinya ketahuan belum ngerjain di saya ini. Oke. Ya kan contoh Kalau ini. saya langsung ini Kang Yusuf, kebetulan saya sedang mengikuti guru penggerak angkatan 9. Jadi saya meyakini bahwa sertifikat itu keluar Yakini. di periode ini gitu kan. Makanya Oke. saya langsung dapat 128 poin. Begitu Kang Yusuf. Jadi Oke, makanya pertanyaan saya Mas. ya, Kan Mas Muslim ini udah 128 poin nih, insya ya. Allah nih. Apa hanya mau mengisi 1 doang atau mau nambah? Ini pertanyaan personal nih. Iya personal supaya supaya teman-teman juga mendapatkan pencerahan nih, barangkali di antara teman-teman yang join itu ternyata angkatan 9 banyak gitu. Oke, saya akan coba beberapa kegiatan lagi, Kang Yusuf. Yang sekiranya kan kalau ini kan sudah berjalan ya, tinggal kemungkinan bulan April itu selesainya, tapi saya tidak tahu bulan apa keluar sertifikatnya, begitu Kang Yusuf. Jadi untuk Siap. berjaga-jaga gitu kan, saya menambahkan sekiranya RHK yang memang saya mampu dalam 6 bulan atau dalam 1 semester ini, dalam 1 periode ini, siklus ini. Ya, jadi nanti saya menambahkan misalnya nih. Saya meningkatkan kemampuan sebagai penyusun perangkat ajar, Kang Yusuf, 24 poin. Kebetulan saya sudah masuk ke dalam RKMM, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar di PMM. Jadi saya punya akses untuk mengupload perangkat ajar yang nantinya saya akan share kepada guru maupun kepala sekolah. Dan ini mendapatkan untuk 1 perangkat ajar yang sudah diterbitkan ini 24 poin dan maksimalnya dikalikan oleh 2 kegiatan dalam 1 periode. Begitu. Nah, sebagai contoh kemarin tahun 2023 saya telah menerbitkan 3 perangkat ajar Kang Yusuf. Jadi saya merasa insya Allah masih, kalau mau, kebetulan saya ngajar kelas 6.
Jadi nanti kan banyak kosongnya nih karena kita cuma 32 minggu. Saya bisa targetkan ini 24 minggu, 24 poin. Atau misalnya saya juga mau menargetkan apa namanya? PMM ya, Bapak Ibu PMM, ya. pelatihan mandiri. Latihan Ada tuh, mandiri. Mas. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi dan lain sebagainya. Jadi yang Ya. SD ya SD, yang SMP, SMA, SMA. Paket A, B, C kan beda kan Kang Yusuf ya. Sip. Mm-mm. Satu sertifikat topik. Nah, ini nih menarik nih. Kemarin banyak yang tanya Kang Yusuf. Apa bedanya sertifikat dengan sertifikat topik? Tentunya sertifikat topik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh PMM setelah Betul. kita mengerjakan pelatihan mandiri. Itu kan ada sertifikat topik ya Kang Yusuf ya. Nah, Mm-mm. itu bernilai 8 poin untuk satu kegiatannya. Misalnya, Kang Yusuf, saya mau targetin 2 aja, Kang Yusuf nih. 2 Boleh. aja. Nah, nanti kan berarti saya akan berusaha untuk mendapatkan sertifikat topik ini dalam satu periode itu 2 poin gitu. Berarti 2 kegiatan. harus mengerjakan aksi nyata hingga mendapatkan sertifikat ya Mas di Betul periode ini sekali. gitu. Karena bukti dukungnya adalah sertifikat topik di sini. Sertifikat topik. Oke. Bukan aksi nyata. Tapi lanjut lagi, apakah nanti seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, jangan sampai kita merencanakan sebanyak-banyaknya tapi nanti tidak tercapai gitu Kang Yusuf. Betul, Jadi betul. balik lagi makanya kalau ditanya RHK-nya kira-kira yang enak apa sih Pak gitu kan ya. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Kemampuan. Yes, kemampuan. Di masing-masing. Tapi kalau saya punya saran personal pribadi ya Kang Yusuf ya, carilah poin yang memang kira-kira setara dengan pekerjaan kita Kang Yusuf ya. Betul, betul. Jangan sampai nanti kan mungkin ya ini kan asumsi pribadi ya. Ini ada kegiatan nih, kegiatannya kok berat banget sih nih. Harus misalnya contohnya perangkat ajar harus 10 perangkat ajar nih. Tapi poin yang dihasilkan tidak setara. Misalnya Setara. ini feeling aja ya, tidak setara dengan apa namanya usaha yang atau waktu yang kita gunakan. Ya udah, makanya kita pilihlah yang kira-kira RHK-nya itu sesuai dengan apa yang mau kita lakukan dan kita merasa mampu melakukan. Sebagai contoh juga termasuk dengan Oke. penelaah aksi nyata Kang Yusuf ya. Ya, Ini betul. juga kan 10 aksi nyata Kang 10 Yusuf. aksi Ya nyata. monggo Kang Ya. Yusuf. Boleh ditambah satu Mas. Ya apa Kang Itu Yusuf? ada kadang guru tambah aja. Ini kok saya kebanyakan Kang Yusuf aku nih. Enggak apa-apa. Saya hapus dulu. Masih Ya, muda kok. ya Allah. Pak sekolahnya nanti akan berdiskusi. Ya. Enteng umat muslimah gitu. Oh, Ada gitu. kalau salah observasi itu Mas. Observasi apa? Oh, observasi ini ya, pembelajaran ya. Pembelajaran ya. Oke, ini. Supaya nanti teman-teman juga ada gambar nih. Aku kayaknya ingin observasi pembelajaran ke teman-teman deh ini. Ini yang kemudian mau kita diskusikan bahwa gini Bapak Ibu. Di sini ada bukti dukungnya laporan gitu. Tapi juga ada catatannya Mas Hussein. Satu Ya. observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian setara 8 poin. Jadi kalau Bapak Ibu memilih indikator ini gitu ya atau RHK ini, maka tektokan tidak hanya searah gitu. Misalkan saya mengobservasi Mas Muslim, berarti nanti Mas Muslim juga harus mengobservasi saya, baru kemudian dibuat laporan kedua-duanya itu baru setara dengan 8 poin Mas. Jadi tidak hanya saya mengobservasi Mas Muslim atau Mas Muslim hanya mengobservasi saya gitu. Tapi emang dua-duanya ini timbal balik. Jadi saya mengobservasi Mas Muslim mengobservasi saya dalam kegiatan pembelajaran, kemudian disusun laporannya. Nah, ini baru setara dengan 8 poin. Homeaway berarti ya Kang Yusuf ya. Homeaway, betul. Jadi Oke. harus berimbang gitu. Oh, mau nambah lagi Mas? Oh enggak, ini kan contoh. Nanti setelah ini kita sudahi. Nanti biar kita Oke, lebih siap. banyak diskusinya. Oke, apalagi yang menarik Kang Yusuf? Ini yang menarik adalah yang sekarang mungkin teman-teman lagi gencar-gencarnya bikin kombel, ngembangin kombel gitu Mas. Itu ada satu sebagai narasumber, yang satu sebagai peserta. Benar nggak Mas? Narasumber, peserta, dan penggerak komunitas. Dan penggerak komunitas. Nah, itu yang kemudian menjadi apa namanya bisa pilihan teman-teman nih itu. Ketika teman-teman memang berkecimpung. Jadi sekali dayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pulau 8 pulau. Nah, banyak itu banget. terlampaui gitu Mas. Oke. Menggerak komunitas iya, menjadi apa namanya narasumber lebih baik juga iya, kadang menjadi peserta juga iya gitu. Boleh gitu. Jadi ini yang kemudian juga bisa didiskusikan nih Mas. Jangan sampai juga gini, semuanya jadi peserta nih. Lah, yang jadi narasumber siapa gitu. Sedangkan di sekolah kan boleh tuh bikin kombel kan Mas. Jadi ini boleh didiskusikan kapan wancinya
sebagai peserta, kapan juga Wancinya sebagai narasumber. Gantian aja dengan teman-teman yang lain. Karena apa? Tadi diawali di nomor 1 tadi, barangkali di antara teman-teman itu milihnya beda-beda indikator. Benar nggak, Mas? Ya, Dari indikator-indikator yang kemudian dipilih itu, kemudian bisa menjadi bahan untuk berbagai praktik baik. Gitu, Mas. oke. Nah, sebagai contoh nih, Kang Yusuf ya. Boleh. Misalnya peserta berbagi praktik baik, ya. Peserta ya, ya. Peserta ya, 4 poin. Nah, Rombel nih, diselenggarakan rombel. Satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam setara dengan 4 poin. Nah, ini ngomongin balik lagi ke kasus-kasus yang udah ada Kang Yusuf. Ini sampai dari tadi kita ngobrol nih Kang Yusuf nih di handphone saya geter 32 JP gratis, 40 JP gratis dan lain sebagainya. Balik lagi itu nggak salah ya Kang Yusuf ya. Tapi maksudnya jangan ketika misalnya mindset kita pengelolaan kinerja itu harus ikut seminar-seminar dan segala macam, kita ngejar misalnya kita ngejar hanya untuk mengumpulkan poin itu gitu kan ya. Tapi ya mm-mm. balik lagi, satu, hati-hati phishingnya. Yang kedua juga ya kalau memang niatnya mau mengumpulkan poin gitu misalnya gitu ya. Ya silakan, cukup dari 2 sampai 3 jam saja itu sudah bisa dianggap 4 poin gitu. Tidak perlu Betul, iya. terlalu banyak gitu. Tapi ya monggo, itu adalah hak dari masing-masing individu, Kang Yusuf. Oke, Oke, Kang Yusuf, oke. gimana? Siap. Jadi ini Mas Muslim, apa namanya? Untuk pemilihan pengembangan kompetensi ini benar-benar silahkan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian memberatkan dan juga jangan sampai nanti setelah diajukan kepala sekolah, apa namanya? Kepala sekolahnya mandang gini. Wah, ini gurunya masih muda nih, baru 30, enggak, belum nyampe 30 tahun gitu ya. Kenapa capaiannya hanya 40 poin nih, tambahin gitu, 200 poin gitu. Nah, lihat dulu nih, diskusikan dulu nih, barangkali nih gurunya sedang menjalankan S2, sedang ngikutin guru penggerak, sedang ngikutin PPG, Jadi artinya bendahara gitu bahwa ya. ya bendahara pula gitu kan. Artinya ini juga yang penting teman-teman itu sudah mencapai 30 poin, sedangkan di belakangnya itu kemudian teman-teman banyak tugas, ini maka harus didiskusikan gitu. Sebagai kemudian pimpinan di satuan pendidikan, maka juga harus ada bijak meskipun poinnya itu mepet-mepet, misalkan hanya 40 poin atau 36 poin, tapi juga lihat beban kerja yang kemudian diberikan nih. Nanti ada tuh Mas di setelahnya nih Mas, supaya Oke. enggak apa ya, supaya gurunya tetap sehat, kuat jiwa raganya gitu Mas. Enggak oleng nih gitu. Oke ya, di Oke, sini oke ya. pengembangan kayaknya cukup nih Mas. Boleh ke Cukup ya. lanjut ke tugas Nanti tambahan. kita banyak diskusi aja. Nanti ini saya berapa poin Kang Yusuf? 164 kayaknya kebanyakan Kang Yusuf. Enggak apa-apa, nanti diskusikan aja dengan kepala sekolah. Oke. Buat ini izin nanti di cancel ya Bang ini. Oke, ini kita Oke, ke tugas tambahan ke halaman selanjutnya. tambahan selanjutnya. Oke, ini Kang Yusuf nih, saya Udah hapus nih, dulu. Oke, saya hapus dulu boleh. ya. Nah, untuk RH ada minimalnya Kang Yusuf ya. Minimal dalam artian yang pastinya kita harusnya sih bisa eh, mengambil tugas tambahan itu. Yang pertama kan tadi Iya. yang sudah saya klik tuh guru piket gitu ya. Grup piket Tapi itu saya juga minimal banget itu, Mas. iya, tapi saya juga nggak tahu, mungkin aja ada ke sekolah yang tidak ada guru piketnya kan juga bisa jadi Kang Yusuf ya. Tapi setidaknya harusnya kepala satu sekolah itu pasti ada guru piketnya. Nanti dari guru piket itu harus punya SK. Kenapa harus punya Kalau SK? Karena itu sebagai bukti dukung. Itu SK kalau guru piket. Jadi monggo Bapak Ibu yang ke sekolahnya punya kebiasaan sebagai guru piket namun belum dibuat SK-nya, segera dibuatkan SK-nya nah, supaya guru betul. tersebut bisa mengisi dan mengupload di tambahan Iya, tugas betul. tambahan. Tugas tambahan, Dan benar. tentunya ini bersifat opsional. Opsional. Oke, lanjut. Nah, Dan RK yang salah satunya ada kemungkinan Bapak Ibu punya adalah TPPK. Ya, Kang Yusuf ya. yes, TPPK. Tapi tentunya untuk Setuju kan? mengakui Bapak Ibu sebagai tim pencegahan uh, dan penanganan kekerasan, Bapak Ibu bisa buka di dashboard TPPK. Dashboard TPPK. Nanti pastikan sekolah Bapak Ibu ya sudah memiliki, sebagai contoh nih, DKI Jakarta. Kita lihat ya, DKI Jakarta, Jakarta Timur. Nanti Bapak Ibu bisa ngeliat sesuai dengan provinsi dan kota kecamatan masing-masing. Saya buka sekolah saya Ciracas, lalu Cibubur 10, Cibubur 10. Nah, di sini akan tampil Mana, Mas?
Weh, Nah warna ini udah ya hijau nih. sudah hijau berarti sudah divalidasi, bisa diakui, lalu diklik, nanti akan ada nama-nama dari Siapa yang eh, menjadi tim siapa TPPK? yang menjadi tim TPPK. Nah ini kebetulan kalau sekolah saya sepakat menjadikan semua guru-gurunya menjadi TPPK. Jadi apa namanya, semua bisa mendapat tugas tambahan. Begitu, Kang Yusuf. Kita balik lagi ke sini. Tapi buat Bapak Ibu yang belum memiliki TPPK, silakan dibuat tim TPPK-nya berdasarkan dengan Permendikbudristek 46 tahun 2023, lalu diupload ke Dapodik, lalu nanti bisa dicek ke dashboard di TPPK di sini, di referensi TPPK ini. Oke, Kang Oke, Yusuf, silakan. Ini lanjut. tanya Kang Yusuf nih, ini pengurus barang di DKI Jakarta ini nggak ada Kang Yusuf? Nggak ada, termasuk kalau di DKI itu juga sudah ada yang namanya wakil kepala sekolah, itu juga nggak ada, Mas. Jadi gini, kalau kemarin teman-teman itu biasanya kalau di satuan pendidikan itu ketika kepala sekolah itu melakukan penilaian kinerja guru, itu tidak sendirian, Mas. Biasanya membentuk tim nih, terutama untuk guru-guru yang senior, yang sekiranya sudah memiliki pengalaman gitu ya. Itu bisa, Mas, tuh ada yang namanya tim PKG. PKG, Mana? oke. Nilai kinerja guru. Nah, itu bisa ditambahkan di sana, Mas. Termasuk bendahara, Mas. Bendahara Ya, keuangan tapi ya, bendahara bos itu yang SK-nya dari dinas atau dari gubernur atau dari bupati wali kota. Itu ada tuh, Mas. Biasanya diterbitkan. ya. Itu terkait dengan bendahara bos itu. Kemudian ada lagi, Mas. Tambah lagi boleh, Mas. Lagi. Tambah lagi terkait dengan apa tuh, Mas? Terkait dengan kalau di SMP SMA. Nah, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Artinya gini, indikator tugas tambahan ini ada pilihannya hanya untuk SMP atau untuk semua jenjang. Nah, ini perlu diperhatikan ketika memilihnya nanti, sehingga ketika kita di SC ya pilihnya yang semua jenjang supaya tidak salah nih, nggak salah alamat gitu. Seperti ini ya Nah, Kang Yusuf ya. Ini sebagai wali yes, kelas itu hanya untuk SMP, hanya SMA, untuk dan SMP SMK. SMA. Jadi Karena jangan guru kita klik karena kita SD. Tapi mohon maaf Kang Yusuf, ini tidak hanya SD doang Kang Yusuf pesertanya. Ada tadi SMP, SMA, SMK. Oh ya, makanya untuk yang tugas tambahan ini bisa disesuaikan dengan jenjang di satuan pendidikan masing-masing gitu. Apalagi kalau di SMP, SMA, SMK kan biasanya gurunya guru mapel kan, gitu. Ada yang Ya, kemudian tugas ditambahan sebagai wali kelas gitu. oke. Juga Nah, termasuk oke. pembina eskul ya Kang Yusuf ya. Pembina ekskul bisa, Ya, Mas. Kemudian ada itu kalau tidak salah itu ada perpustakaannya, Mas. iya, kepala perpustakaan. Perpustakaan tuh bisa Dan juga tentunya ketika tidak serta merta ketika kita mau mendapatkan SK tersebut itu pasti nanti di bukti dukungnya juga disertakan laporan ya Kang Yusuf ya, yes, laporan. penekanannya di situ, Mas. Jadi Mm-mm. bukti dukung ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan itu tidak hanya SK, Mas, Ya, tapi juga laporan. Maka bunyinya kan laporan laporan disertai disertai surat surat keputusan keputusan ya, atau surat surat tugas. tugas. Atonya ini buat surat keputusan atau surat tugas, bukan Ya, laporannya di atau gitu ya. ya, Karena memang ketika kita dapat tugas tambahan ya kewajiban kita itu adalah membuat laporan. Karena biasanya di SK yang dibuat kepala sekolah sekalipun itu biasanya ada bunyinya tuh, Mas. Tim mm. yang sudah dibentuk itu wajib melaporkan baik secara lisan dan ataupun tulisan kepada kepala sekolah sebagai bentuk Oke, pertanggungjawaban tim. Gitu ya. oke, bisa kita Aman, lanjutkan ya Kang Yusuf ya. aman. Bisa dilanjutkan nih. Oke, tadi Kayaknya udah praktik pembelajaran terlalu. sudah, pengembangan kompetensi sudah, tugas tambahan sudah, lalu kita menuju ke perilaku kerja. Nah, untuk poin 3 dan poin 4 itu juga termasuk dalam penilaian kepala sekolah, Mas, berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil dari kerjanya gitu, Mas. Jadi ini yang kemudian harus juga menjadi prioritas, bukan malah geser ke pengembangan kompetensi di nomor 2 tadi, Mas, gitu. Ya, Karena di poin nomor 1 praktik pembelajaran diobservasi, tugas tambahan ini juga dimintai pertanggungjawaban, diobservasi, dan yang terakhir nih, Mas, terkait dengan perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini juga nanti akan diobservasi selama Bapak Ibu guru itu bekerja di satuan pendidikan itu. Nah, di sini ada 7 aspek yang Bapak Ibu harus pilih, harus isi gitu ya. Setiap aspek ini nanti sudah disediakan yang namanya indikator-indikator, Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan mana nih pada periode ini mana yang mau saya tonjolkan, mana yang mau saya fokuskan. unjukkan gitu. Betul. Mana yang mau saya
apa ya, tampilkan untuk dinilai lah kira-kira gitu. Nah, Jadi berorientasi justru pada layar. merdekanya ada di sini ya Kang Yusuf ya? Betul, ini juga bagian dari merdeka selain di nomor 1 tadi. Ini juga bagian dari merdeka. Artinya ini kemudian dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing supaya Bapak Ibu fokus nih mana yang kemudian perilaku mana yang kemudian mau diamati oleh kepala sekolah kemudian menjadi penilaian gitu. Bukan berarti kemudian menyampaikan perilaku-perilaku baik lainnya ya gitu. Tapi ini kemudian menjadi perilaku yang menjadi fokus di dalam observasi kepala sekolah di saat Bapak Ibu guru menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di satuan pendidikan. Nah, Yang 7 pertama itu aspek ada ini ada dari kata berakhlak ya Kang Yusuf ya? berakhlak, betul. Iya, Berakhlak, sama berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, nah, harmonis, harmonis, loyal, loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Oke, Berarti jadi ada nanti Hmm, teman-teman tinggal pilih mana yang difokuskan ya Kang Yusuf ya untuk indikator perilakunya ya boleh. Kang Yusuf ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang pertama, maka anaknya beda-beda nih. Ya, Betul. kita Jadi pilih yang Bapak Ibu kedua. Nah, ini. Jadi ketika Bapak Ibu milih indikator di perilaku, maka Bapak Ibu sudah diberikan pilihan bagaimana mewujudkan perilaku yang dipilih tadi. Benar nggak Mas Muslim? ya, Coba ya bisa betul. dipilih Mas. Nah, coba mana yang nah oke. Ini sampai dengan di poin ke aspek 7. ketujuh. Nah, Ya, aspek ketujuh ini silakan diisi misalnya semuanya Bapak sudah Ibu. misalnya sudah saya isi ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung kalau sudah diisi, ini jadi pertanyaan juga nih beberapa kali Kang Yusuf nih. Ini kalau Gimana? disamain gimana Kang Yusuf nih? Sama Nah, teman satu itu. sekolah nih Kang Yusuf. Nah, sebenarnya kembali ke awal tadi sih gitu. Iya, Masa iya sih kan punya perasaan yang sama ya, ya. setiap guru kan punya karakter masing-masing, punya Kebutuhan pribadi masing-masing, masing-masing, ya. punya kebutuhan masing-masing, punya ciri khas masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka ya kemudian ya ini saatnya kita sih menunjukkan ya ini aku gitu, ini saya gitu. Saya mau ini deh yang dinilai oleh kepala sekolah gitu. Bahkan guru Gitu. kembar pun di satu sekolah misalnya kan gitu ya Kang Yusuf ya. Itu belum tentu sama ya Kang Yusuf. Iya, betul. Meskipun secara Satu sekolah belum chemistry tentu. punya hal yang mungkin banyak yang kesamaan, tapi kan ini balik lagi ini yang difokuskan sama kita. Jadi ini nggak harus bingung juga, nggak harus bingung mau pilih yang mana, tinggal Ya. ditunjuk aja dengan pilihannya. Oke Kang Yusuf, Ya. ini sudah di perilaku kerja. Kita langsung ke rangkuman Kang Yusuf ya. Oke, kerangkuman. Kerangkuman Oke. itu gini, di rangkuman ini Bapak Ibu saatnya ngecek Bapak Ibu. Ngecek dari apa yang diisi di praktik pembelajaran tadi, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan yang terakhir perilaku kinerja. Ini ditampilkan reviewnya. Kira-kira gitu ya Mas Muslim ya? Iya, Dari nomor betul sekali. 1 sampai dengan nomor paling bawah itu Bapak Ibu ditunjukkan nih. Apa sih yang tadi saya isi Iya. gitu. Tapi ada Kang Yusuf yang nantinya akan kok perasaan nggak ngisi ini, tapi kok ada ya gitu ya. Ini ada Wajib itu. di poin yang Mana sini. Mas? Tunjukin Mas. Sebentar ya. Kita Kurikulum buka di kalau poin tidak salah. KOSP. KOSP Ja- sama absensi ya, Sama ini ya kehadiran. rencana Yes. kehadiran. Jadi kalau misalnya di tempat saya ini nomor 6 dan nomor 7. Belum tentu nanti di Bapak Ibu juga nomor 6 dan nomor 7 tergantung dari banyaknya rencana hasil Pengembangan kerja kompetensi yang di pengembangan kompetensi yang diinput gitu ya. iya. Dan terus juga ini juga mungkin ada yang asing. Oh, ini adalah pilihan yang pertama ya Kang Yusuf ya di halaman pertama di praktik Ini yang pertama itu, pembelajaran. yang paling atas tuh. Praktik pembelajaran. Nah, di nomor 2 inilah RHK yang pengembangan kompetensi yang pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga dan Ya, seterusnya. Dan sampai bertemu dengan KOSP. Kang Yusuf pertanyaannya KOSP. kenapa kok guru harus punya dokumen KOSP Kang Yusuf? Ya sebenarnya KOSP ini miliknya guru Mas, sebagai Oh gitu. panduan aja dan seterusnya. Jadi bukan KOSP dibuat di hardcover kemudian simpan di lemari pas sekolah, tidak. Justru ini harusnya dikembalikan harus punya Punya guru-guru guru-guru. gitu supaya guru-guru punya panduan acuan untuk kegiatan pembelajaran seperti apa sih gitu kan, acuannya KOSP gitu Mas. Mini Ya masa setiap guru mini tahu gitu. Jangan sampai kemudian juga ini Mas, apa namanya, ada guru yang nggak tahu sama sekali wujud KWSP kayak Iya. gimana gitu. Minimal software-nya Kang Yusuf ya punya. Ini Iya. Mas softwarenya. Ini Mas Oke. softwarenya. Nah, ini untuk hasil kerja tambahan ya, untuk rencana hasil kerja tambahan
Itu yang sudah kita isi tadi ya Oh ya, di tugas betul. tambahan. Guru Mm, piket dan Dan seterusnya. ini adalah perilaku Pembina kerja ekskul. dan indikator yang sudah tadi kita pilih ya, difokuskan mau kemana. Dan ini anaknya tadi nih Kang Yusuf ya, perwujudannya ya. Perwujudan. Iya, betul Oke, sekali. kalau sudah langsung saja halaman 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Kita klik lanjut ajukan, maka nanti langsung terkirim ke akun kepala sekolah. Kang Yusuf, monggo Kang Yusuf dibuka akun kepala sekolah Kang Yusuf. Boleh. Oke ya, saya buka ya. Izin. Oke, izin share screen Bapak Ibu dan teman-teman. Mana tadi ya? Oh, sebentar Mas. Saya buka dulu biar sudah. Wait. Sudah tampil Mas? Belum ya? Oh, belum, memang share. Oke. Oke, sudah tampil ya? Nah, ini tampilan kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Tampilan kepala sekolah ketika Bapak Ibu kepala sekolah buka PMM-nya, kira-kira gitu. Jadi, kira-kira tampilannya ketika tadi diklik pengelolaan kinerja, maka tampilannya seperti ini gitu ya. Dan di sini itu ada yang namanya periksa, coba ya, beranda. Jadi Nah, sekalian kita ini ya Kang Yusuf ya. Sekalian nanti guru, saya singgung ini sedikit ya. ya, nanti kita sekalian guru-guru tahu nih, oh apa yang sudah kita kirim seperti apa sih tampilannya di kepala sekolah gitu. Nah, betul. Jadi kepala sekolah ini nanti akan disediakan dashboard atau beranda kurang lebih seperti ini. Ada nama satuan pendidikan, kemudian di sebelah kanannya warna hitam tulisan putih ini ada menu periksa. Silakan diklik, muncul data guru. Muncul data guru. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul gini Mas Muslim. Kemarin di awal-awal ini dibuka itu guru saya masih komplit nih, masih sesuai dengan existing nih Mas Muslim. Nah, ternyata setelah keesokan selang 2 hari kalau tidak salah, di minggu berikutnya saya buka, itu ternyata ada penambahan guru-guru yang sudah pensiun nih Mas Muslim. Nah, sebenarnya ada trik dan tips yang kemudian sudah di-share ke teman-teman ya Mas Muslim ya. Yang pertama pastikan dapodiknya memang sudah tidak ada, kemudian disinkron kembali. Update untuk yang semester 2, kemudian pastikan datanya tidak ada di dapodik, kemudian disinkronkan kembali, dan kemudian konfirmasi kalau masih ada nama-nama guru yang memang bukan atau sudah pensiun tapi masih masuk di database perencanaan kinerja guru yang pada akun kepala sekolah. Nah, ini untuk semua guru, kemudian ini yang perlu disetujui ada 11, yang belum mengajukan ada 9, yang disetujui sudah ada 2 gitu Mas. Nah, saya mau masuk ke semua guru nih. Jadi tampilannya kalau Bapak Ibu belum ada yang mengajukan, maka ini tulisannya yang ini nih. Yang Aida Nasution, semuanya merah gitu sampai bawah gitu. Semuanya merah. Nah, yang sudah diajukan atau tadi seperti Mas Muslim tadi sudah mengajukan, maka tampilan di kepala sekolah ini nomor 1 nih. Perlu disetujui, cek gitu. Nah, ini saya kemarin sudah melakukan persetujuan pada 2 guru saya gitu ya. 2 guru saya atas nama Bu Ani dan Bu Dari gitu. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh kepala sekolah ketika Bapak Ibu guru sudah mengajukan, maka statusnya yang ini nih yang paling atas. Di sini statusnya ada perlu disetujui, di sebelah kanannya itu cek. Nah, kita boleh klik cek ya. Dicek. Nah, ini dicek dari apa yang Bapak Ibu guru sudah input nih di hasil kerja utama. Hasil kerja utama itu meliputi RHK yang tadi di poin yang pertama ditambah RHK yang pengembangan kompetensi, Mas. Jadi teman-teman kepala sekolah ini bisa yang namanya milih, oh delalahnya mungkin ini di poin yang pertama di pembelajaran di tugas utama Bapak Ibu guru yang mau diobservasi dari 8 indikator. Delalah Ya, itu apa? Delalah itu apa ya? Kebetulan itu salah ngeklik gitu Mas. Yang tadi mau dipilih apa, ternyatanya malah ngeklik yang lain gitu. Nah, ini maka perlu kemudian bisa disinkronisasikan dengan guru dengan cara diskusi. Bu, benar nih yang nomor 1, ini pilihannya seperti ini ya gitu. Nah, ini guru saya ternyata pilih berfokus pada perhatian dan kepedulian. Bisa diganti nggak? Bisa ternyata. Jadi ketika ini memang salah milih, boleh diganti. Misalkan, oh
Pak, tadi sepertinya saya salah klik, Pak. Seharusnya penerapan disiplin positif. Nah, ini boleh kemudian diganti. Maka di atasnya ini ada tandanya, Mas. Ada penyesuaian dari atasan. Kalau kita klik cek, maka ada mana sih yang kemudian ini yang direncanakan guru, ini yang kemudian diubah tadi di akunnya kepala sekolah. Jadi tenang saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu guru itu ternyata kok ada kekeliruan gitu atau kekurangan dalam hal mengajukan rencana kinerjanya itu di akun kepala sekolah masih bisa mengedit. Nah, mengeditnya apa saja? Yuk kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini saya ubah dulu ya, Mas. Saya ubah dulu kemana tadi, Mas? Oh, ini. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke yang nomor 2, Mas. Yang nomor 2 ini teman-teman kepala sekolah kemudian bisa ngapus, bisa ganti ya, bisa ganti, Bisa atau bisa mengurangi ya. nambahin target kuantitasnya, Mas. Ditambahin Udah nih. mentok tuh Mas. Atau dikurangin nih. Oh, masih Oh bisa bisa nih. 8. 8 nih. Bisa. Nah, bisa sampai 8. Nah ini makanya teman-teman kepala sekolah ini saatnya diskusi. Diskusi dengan lihat beban kerjanya, dengan lihat kinerjanya, dengan lihat jangka waktunya, dengan lihat kemampuannya, maka diskusikan gitu. Apakah dari poin-poin dan kegiatan RHK yang diajukan itu satu minimal sudah mencapai 32 poin berarti ya Mas. Ya Yang betul. kedua, kalau sudah mencapai 32 poin atau melampaui kegiatan 32 poin, itu kegiatannya terlalu berat atau tidak gitu. Maka ini perlu didiskusikan. Atau barangkali Bapak Ibu guru ini galau ngeklik. Maka kepala sekolah ini perlu juga diskusi apa sih yang sebenarnya guru itu inginkan, harapkan untuk pengembangan di semester berikutnya gitu. Maka diskusikan. Nah, kalau saya kemarin diskusi Mas, saya tektokan tuh. Tapi tektokannya sengaja saya di depan teman-teman supaya teman-teman yang lain ada gambaran. Jangan sampai kemudian ada 30 guru, case-nya sama ya kan kita jelasin berulang kan. Sayang gitu. Nah, Iya. ini kemudian perlu didiskusikan. Kang Yusuf, Diskusikan dengan yes. saya jadi ingat tuh ada teman saya beliau kepala sekolah di Solo tuh kemarin update status. Jadi kayak ada satu meja gitu, kayak pembagian rapat Kang Yusuf. Gurunya dipanggil Oh, satu-satu gitu dijadwalin kan. ya. Iya dijadwalkan ini jam berapa ke ruangan saya gitu kan. Lalu kita berdiskusi berkaitan dengan RHK ini itu juga oke banget ya Kang Yusuf ya. Oke banget tuh. Iya. Jadi ini Jadi kepala sekolah memang harus memiliki kedekatan personal kepada guru-gurunya Kang Yusuf ya, ya, untuk ya, mengetahui idealnya seperti apa, poin-poin detailnya seperti yang apa. direncanakan. Atau barangkali kalau gini, barangkali mau curhat di umum malu gitu ya Mas. Nah, boleh tuh apa namanya pendekatan personal untuk memberikan gambaran dan seterusnya supaya enggak salah langkah, supaya enggak terlalu keteteran di kemudian hari sehingga teman-teman itu masih tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain, masih bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak kemudian mengganggu yang sudah menjadi apa ya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sih gitu Mas. Kang Yusuf, Jadi ini yes. ada yang menarik. Misalnya pertanyaan begini Kang Yusuf. Saya guru nih. Misalnya ada seorang guru mengirimkan 2 kegiatan gitu ya. Baik misalnya contohnya 2 kegiatan pelatihan mandiri. Lalu kepala sekolah gitu kan mengirim kembali kan ya setelah nanti selesai kan mengirim kembali nih. Misalnya ditambahkan menjadi 4 kegiatan Kang Yusuf. Terus setelah dikirim kembali ke akun gurunya merasa keberatan. Bagaimana Kang Yusuf? Itu ada pernyataan persetujuannya Mas dari guru Iya. ya. Iya. Jadi di sana silakan kemudian didiskusikan kembali. Gitu. Jadi guru kemudian, nah ini pertanyaannya rada aneh juga. Maksudnya gini Mas, kan ini harusnya kemudian didiskusikan ya. Berarti kalau guru kok kemudian Langsung dapat tahu gitu kan ya. apa namanya dapat poin sekian poin gitu ya tanpa sepengetahuan guru. Nah ini berarti kepala sekolahnya nggak ada diskusi nih, Nah, tahu-tahu wah tambahin aja itu nih gitu. itu yang justru menjadi catatan Kang Yusuf itu menjadi pemantik saya Pak Kang Yusuf ya. Artinya nanti kepala sekolah itu harus mau tidak mau berdiskusi kepada seluruh gurunya sebelum sampai mendekati tanggal 31 gitu Kang Yusuf. Yes. Jadi Ya. tidak nanti misalnya ada kepala sekolah yang beliau kemarin kayak kemarin Kang Yusuf. Jadi rekan saya ada yang sudah mengirimkan ke kepala sekolah, lalu kepala sekolahnya langsung ngecek nih Kang Yusuf nih, langsung ngecek, lalu langsung mengirimkan kembali ke
ke gurunya gitu kan. Ya artinya kan nanti akan menjadi sebuah keberatan mungkin ya dari Ya. gurunya tersebut yang menjalankan rencana kinerjanya itu sendiri. Begitu Kang Yusuf. Betul. Jadi setahu saya Mas, kemarin juga saya coba praktekkan itu setelah saya menyetujui perencanaan kinerja guru, itu guru tidak bisa ngedit kembali Mas. Termasuk saya juga pun tinggal lihat selengkapnya gitu. Jadi memang perlu proses, butuh diskusi di Diskusi ya. awal-awal ini masih ada waktu sehingga guru juga tidak merasa keberatan dengan apa yang sudah direncanakan atau guru tidak merasa keberatan dengan usulan kepala sekolah ketika menambah RHK gitu. Jadi persetujuan itu sebelum persetujuan harus supaya mencapai sepakat harus berdiskusi dulu ya Kang Yusuf ya. Yes, Jangan betul. sampai Oke, kita lanjut kepala ya, sekolah Mas. menyetujui. Oke, silakan Kang Yusuf. Oke, kita lanjut. Ini setelah di hasil kerja utama, maka ke hasil kerja tambahan tadi, silahkan. Ini sama juga bisa ngapus, kemudian bisa nambahkan di sini. Di awal, di sebelumnya juga sama, bisa ngapus, bisa nambahkan. Ini tidak perlu dirisaukan kembali, Bapak Ibu. Sesuaikan saja dengan apa yang menjadi tugas tambahan dari guru masing-masing gitu. Kemudian lanjut ke perilaku kinerja, Mas. Ini juga tadi seperti yang sudah dilihat di akun guru sama dengan apa yang tadi sudah Bapak Ibu guru ajukan gitu ya. Jadi ini silahkan dicek kembali. Lalu kita di akun kepala sekolah itu tinggal ke persetujuan gitu. Nah, ketika ke persetujuan, ini enggak saya setujui dulu ya Mas, karena saya belum diskusi dengan guru saya yang ini gitu. Jadi Oke, siap. takut nanti ada tambahan dan seterusnya. Ini seperti tadi yang dikatakan Mas Muslim bahwa setiap guru punya yang namanya nih KOSP ya Mas. Ini wajib banget nih dan pasti ada nih. Kemudian ini adalah tampilan yang tadi Bapak Ibu guru atau guru saya ini sudah input di sini. Itu. Nah, ini juga bagian dari review. Apa sih yang tadi sudah diubah? Apa sih yang tadi sudah digonta-ganti? Barangkali ada yang dihapus, ada yang kemudian disesuaikan, ada yang ditambah kegiatannya, ada yang ditambah RHK-nya. Nah, makanya kembali ke sini sebelum kemudian klik di setujui. Jadi ini kayak reviewnya gitu. Saya simpan draft. Nah, sementara sampai di situ dulu, Mas. Jadi, teman-teman ketika ini sudah disetujui kepala sekolah, maka saya coba ke guru saya yang sudah saya setujui. Nah, ketika teman-teman atau guru saya ini sudah saya setujui, maka berubah menjadi hijau. Dan di sebelah kanan ini tinggal lihat selengkapnya. Tuh, tidak ada, ini lagi. Ini hanya ngecek tadi terkait dengan perubahan yang sudah ada nih. Tugas tambahan, ke perilaku kinerja, kembali ke beranda. Nah, kira-kira gitu Mas Muslim. Jadi itu yang kemudian di akun kepala sekolah terkait dengan apa yang menjadi tugas kepala sekolah untuk approval ya namanya ya, atau memeriksa dari ajuan kinerja yang dilakukan oleh guru. Ini saya tambahkan sedikit Mas, paling 5 menit atau 10 menit. Oke, pengelolaan kinerja. Nah, ini sekarang masuk ke pengelolaan kinerja saya sebagai kepala sekolah, Mas. Sama seperti guru, kalau di sini itu mulai, itu teman-teman kepala sekolah itu harus memeriksa data. Memeriksa data itu nama, nih, pangkat golongan, kemudian satuan pendidikan, itu harus dicek, disesuaikan dengan apakah yang mungkin baru diangkat sudah sesuai dengan tempat kerjanya, yang kemudian naik pangkat sudah sesuai dengan pangkat terbarunya, maka ini kemudian harus dicek. Kalau masih belum sesuai silakan update Dapodik dan kemudian disinkron kembali. Nah, ini saya sudah membuka tadi, jadi saya sudah mencoba merencanakan. Nanti ini saya lanjutkan saja ya Mas Muslim ya. Nah, ini gambaran kepala sekolah. Hampir mirip-mirip tapi beda indikatornya. Ya. Mirip-mirip dengan tadi kepala sekolah juga memilih satu dan seterusnya tapi beda. Di akun kepala sekolah pun juga disediakan ringkasan rapot pendidikan. Ini saya klik rapot pendidikan di sekolah saya. Ini mohon maaf nih warnanya banyak yang oranye gitu ya. Ini ada 6. Yang pertama terkait dengan literasi, numerasi, karakter, kemudian kualitas pembelajaran, iklim kebinekaan, dan iklim keamanan di sekolah. Nah, saya dari gambaran ini kemudian saya mau fokus pada apa?
Misal, saya fokus di kualitas pembelajaran, maka di kualitas pembelajaran ini saya mengambil tadi itu ini Mas, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ini bisa disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak harus memilih terkait dengan pembelajaran, bisa saja nih. Ada yang mungkin kepala sekolahnya udah settle, udah sekian tahun ngajak, sekian tahun memimpin satuan pendidikan, kepala sekolah berprestasi, bisa nih menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran atau presentasi program sekolah gitu dan seterusnya. Nah, ini bisa juga Mas. Jadi kemudian disesuaikan oleh di kepala sekolah itu sendiri maupun di satuan pendidikannya masing-masing. Atau nih kepala sekolahnya ternyata kayak Mas Muslim nih, pengelola komunitas nih, boleh nih. Pengelolaan komunitas nih, boleh banget karena memang sudah apa ya, levelnya memang sudah kegiatannya itu gitu. Hampir setiap bulan sekali, 2 bulan, setiap minggu sekali mungkin itu suka ngelola komunitas dan berbagi praktik baik, maka boleh tuh di sini. Nah, saya fokus ngambil di sini Mas Muslim. Ini menjadi fokus saya yang akan saya kembangkan terkait dengan praktik pembelajaran. Nah, ini sama juga tadi ke pengembangan kompetensi. Ini sama tadi. Ini kemudian indikator-indikatornya kurang lebih sama dengan tadi di akun guru gitu ya. Beda-beda tipis gitu. Nah, yang pertama saya mau milih terkait dengan apa ya Mas? Kira-kira ya Mas? Tadi saya sudah milih, tapi belum saya simpan, sengaja sih. Saya milih terkait dengan nih tadi ada penggerak komunitas, perangkat ajar, perkumpulan konten unggahan, cerita praktik baik. Nah, ini cerita praktik baik, mungkin saya 2 kegiatan, insya Allah cukup, tambah lagi. Kemudian saya pilih terkait dengan penyusunan perangkat ajar, karena kemarin saya juga ikut nyusun perangkat ajar, Mas. 2, insya Allah cukup, tambah lagi. Saya berbagi berkaitan dengan eh, ini bisa ya, kita dan atau peningkatan karir sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini juga bisa bersama rekan sejawat. Oke, ini bisa. Kemudian tambah lagi terkait Berarti kalau dengan untuk itu tidak tektokan ya Kang Yusuf ya? Kalau yang gimana? untuk tadi observasi. Observasi, ya rekan sejawat. Nih, meningkatkan kinerja guru melalui peserta nih. Kadang-kadang kita juga sebagai peserta, benar nggak Mas? Boleh juga nih, itu kan. Kemudian ini pengakuan penghargaan nih, misalkan nih punya planning untuk mendapatkan penghargaan gitu ya Mas, berarti ya peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi kinerjanya gitu. Misalkan kepala sekolah berprestasi dan seterusnya itu bisa tuh. Hmm, Nah, nih pelatihan PMM nih Mas. Ini mau digencarkan lagi nih, misalkan 3. Nah, ini sudah berapa poin nih Mas? Sudah 96 poin. Nih, sudah 96 poin, maka lanjut nih sama dengan Bapak Ibu guru tadi, pengembangan kompetensi lanjut ke perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja ini berorientasi pada layanan, kemudian apa namanya akuntabel, kemudian ini kemudian kompeten, bantu guru, misalkan, oke, kemudian harmonis, menghargai, misalkan ini berlaku adil, loyal, ini misalkan, kemudian adaptif, oke, kemudian pilih membuat inovasi, oke, kolaboratif, kerjasama terbuka, bersinergi dengan guru. Nah, ini ke rangkuman.
Oke, setelah rangkuman kita cek, baru kita kumpulkan gitu. Nah, bedanya kalau di akun kepala sekolah itu, setahu kalau saya baca-baca itu nanti kepala dinas ya Mas yang approve ya, Mas Muslim? Ya, Ya, kalau di kepala sekolah perjanjian jelas melalui akun pengawas ya kalau tidak salah ya. Bunyinya sih kepala kepala bidang, dinas kepala sih. kasih atau Kepala pengawas. bidang ya. Ya, Heeh. melalui kalau Melalui dinas ya, melalui melalui. kepala. Tapi nanti tadi saya coba cek untuk akun pengawas belum bisa mengakses Belum ini. bisa ya? Iya. Tapi nanti mungkin secara bertahap Kang Yusuf Oke, siap. tinggal tunggu saja. Oke, izin stop share screen Mas. Nah, itu gambaran umum ya, yang kemudian bisa kita simak bersama-sama teman-teman apa yang menjadi tugas Bapak Ibu guru untuk merencanakan kerja, apa yang menjadi tugas kepala sekolah untuk menyetujui dan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Dan tadi sudah saya sepil terkait dengan perencanaan kinerja kepala sekolah, indikator dan kemudian apa namanya yang akan menjadi prioritas di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, kemudian indikator pilihan di kepala sekolah mau seperti apa, mau ngapain aja selama 1 semester gitu, dan termasuk juga tadi apa namanya perilaku kinerjanya yang mau dikembangkan seperti apa itu juga sudah tadi saya tampilkan. Mangga silakan dilanjutkan Mas Muslim, apakah ini ada sesi tanya jawab atau apa? Kalau izin Mas Muslim, barangkali nanti 5 atau 10 menit saya sudah keluar grup gitu ya, mohon dimaklumi gitu ya. Ya, berhubung sudah jam segini, Kang Yusuf, nanti monggo moderator kita buka satu termin terlebih dahulu saja. Baik Kang, terima kasih Oke. untuk Kang Muslim dan juga Kang Yusuf yang sudah memberikan banyak pencerahan ini untuk RKK guru dan juga kepala sekolah. Di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kita akan beri kesempatan 3 orang ya Kang? Boleh Kang? Oke, boleh. Oke. Yang pertama kita boleh, tadi saya ada lihat Ibu Susilawati SPD dari tadi yang resen. Nanti juga saya akan mengambil Ibu Junita SSI tadi ada di kolom chat, beliau ada mengajukan pertanyaan, dan juga Ibu Jenny Purnasari SPD. Ya, pada Ibu Susilawati dulu Bu, kita kasih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Baiklah, dari tadi saya menyimak dari pertama. Begini Pak, yang pertama yang saya mau tanyakan, ini menurut apa tentang pengembangan kompetensi itu Pak, yang poin 2. Nah, tadi Bapak kan mengatakan bahwasanya setiap guru itu berbeda dia apanya kan, pilihannya. Tetapi misalkan ada di sekolah A itu mewajibkan gurunya harus sama semua. Dan di sekolah B berbeda. Itu gimana itu? Sementara menurut nurani masing-masing guru itu, oh ada yang menolak, ada yang mengikuti. Itu gimana solusinya? Mungkin pas kebetulan di sini ada Bapak Kepala Dinas Aceh Tamiang ya kan? Solusinya gimana? Seandainya ada sekolah yang mewajibkan gurunya harus serentak, sementara kan ada yang berbeda-beda ini Pak. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan juga di poinnya Pak. Di poinnya itu kan ada tadi pertama kita pencet ada 32 atau 35 gitu kan Pak. Sementara Pak Muslim tadi, oh lebih dari itu, bahkan sampai 100 lebih ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Dan sementara di sekolah A ada yang mengatakan, oh tidak boleh lebih dari 35. Harus tetap segitu, gitu Pak. Itu gimana solusinya? Dan satu Baik. lagi, ini untuk Oh, pribadi sudah. ya kan Pak? Oke, siap. Untuk tanggal lahir. Tanggal lahir yang salah itu gimana Pak? Yang tidak sesuai dengan, ini untuk pribadi, pertanyaan pribadi ya Pak ya.
untuk tanggal lahir itu Pak, kita harus melapornya di mana gitu untuk merubahnya. Nah, misalkan tanggal lahir kita tanggal 2 Agustus, sementara di situ di kinerjanya tanggal 20 misalkan. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya Kak Rafika ya, Ya, boleh supaya Pak. nanti kita bisa menyesuaikan dengan sampai jam berapa. Kita Iya. targetnya jam 3:30 sudah bisa diselesaikan. Ya, berkaitan dengan tadi ya, itu balik lagi ke kebijakan masing-masing. Seharusnya tidak boleh seperti itu, Bu. Jadi jangan sampai nanti kita memberikan sebagai contoh gini. Ini mohon izin ya, ini realita yang ada di lapangan. Misalnya ada teman kita yang memang sudah menuju pensiun nih, gitu kan. Kayak kemarin tuh ada sekolah yang jawab tanya, ini saya mau pensiun bulan April nih, gitu kan. Terus saya harus mengerjakan atau mengisi atau tidak? Ya jawabannya mengisi. Tetapi maksud saya kalau disamakan seperti itu kan kasihan. Artinya kasihan ketika ya kita gitu ya, misalnya kalau guru itu pensiun di 60 tahun gitu ya. Saya membayangkan ketika seorang kepala sekolah memberikan target yang sama antara orang yang berumur misalnya 59 tahun dengan orang yang berumur 30 tahun. Lalu bagaimana? Ya harusnya didiskusikan kembali Bu kepada kepala sekolahnya. Apabila mungkin tidak memenuhi titik temu antara guru dan kepala sekolah, monggo dicoba dikomunikasikan ke pengawas gitu Bu, supaya komunikasi ini menjadi luar. Karena memang di dalam perjanjiannya pun tidak ada keharusan untuk menyamakan gitu, karena kita tahu, kita bisa sadarlah secara logika saja bahwa ketika kita memiliki rencana kinerja yang disamakan, nanti akan memberatkan beberapa guru begitu, beberapa kita yang sebagai subjek. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa, Mbak Vika? Poinnya kan Oh, di situ poin. 30 poin. Ya, apakah Poin. boleh lebih misalnya kalau lebih Jadi gini, atau kurang gitu. kita biasakan ketika berdiskusi dengan teman-teman termasuk kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini saya tulis kembali di kolom chat ya, mohon izin supaya Bapak Ibu bisa buka s.id lalu PK Mercy. Nah, di situ ada sebentar saya kunci dulu ya, mohon izin. Nah, di situ sudah ada sebentar. Di situ sudah ada perdirjennya ya. Jadi apapun yang ditanyakan oleh orang atau dibicarakan oleh orang, sebaiknya kita merujuk kepada acuan yang berlaku pada saat itu. Dalam hal ini adalah perdirjennya ya. Jadi di situ tidak disebutkan maksimal 35 gitu. Kalau ketika ada kepala sekolah, misalnya contoh gini, ada sekolah yang maksimal 35 nih, harus 35 gitu. Misalnya 35 itu terdiri daripada unsur A, B, C, D, yang dimana salah satu unsurnya adalah 8 poin, misal seperti itu. Apabila 35 poin itu kita rencanakan dan ketika berjalan ada yang tidak tercapai adalah kegiatan yang 8 poin itu. Coba Ibu bayangkan, 35 dikurang 8 itu sama dengan 27 dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi atasan nanti akhirnya 32. Jadi kan malah dalam tanda kutip ini nanti malah menyengsarakan guru itu sendiri gitu kan. Begitu. Jadi nanti kategorinya nanti bisa jadi malah jadi tidak sangat baik, karena kan kita balik lagi ya, ini rencana kita. Kita tidak tahu apa namanya kondisi ke depan itu seperti apa, baik dalam kesehatan maupun waktu dan lain sebagainya. Jangan sampai, kalau saran saya malah justru jangan terlalu dekat dengan 32 supaya apabila kegiatan ada yang tidak tercapai maka masih dalam pemenuhan ekspektasi daripada atasan. Terus yang ketiga tadi berkaitan dengan tanggal lahir, silakan disinkronkan kembali dengan Dapodiknya, dan Dapodik 2024 itu sudah muncul beberapa hari lalu ya, sekitar sehari atau 2 hari lalu. Silakan operatornya mengupdate, lalu operator tersebut bisa mengedit sesuai dengan data yang Ibu miliki, Ibu, seperti itu. Nanti bisa disinkronkan kembali, insya Allah nanti akan tampil sesuai dengan apa yang sudah disinkronkan. Begitu Mbak Ervika. Baik, terima kasih Kang. Untuk selanjutnya kita untuk penanya selanjutnya ya dari Ibu Jenny Purnasari, tadi resen. Ada Ibu?
Ibu Jenny. Baik, kalau tidak ada Kang, beberapa kita Ini ambil ada yang ini ada ada yang tanya mungkin sedikit menjadi pertanyaan kedua, Kang Mbak ya, Afika. ya, Apakah guru non PNS yang memiliki akun belajar ID juga mengisi RHK di PMM? Kalau soalnya adalah dianjurkan. Jadi monggo dikomunikasikan kepada atasannya atau dalam hal ini adalah kepala sekolah apabila Bapak adalah guru. Jadi bisa menganjurkan gurunya itu untuk mengisi pengelolaan kinerja di PMM. ya. Baik Kang, ini juga dari kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Farida Hanum SPD. Apa konsekuensinya Kang jika SKP belum dapat penilaian nih dari kepala sekolah sampai waktunya udah berakhir? Dan satu lagi ada pertanyaan juga, bagaimana sih cara mengupload perangkatnya nanti di PMM? Itu aja Kang dulu. Oke, ini menarik ya, karena pertama hari ini adalah perencanaan untuk Januari. Nanti ya balik lagi. Tadi saya sebelum Zoom ini juga berkomunikasi kepada rekan saya yang beliau adalah fasilitator dari BLPT. Jadi kita membatasi untuk Januari ini pembahasan pada perencanaan. Entah nantinya ada sistem yang akan berubah atau kedepannya bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi saya tidak ingin mendahului beliau-beliau yang memang ada di dalam fasilitator itu. Jadi untuk perencanaannya kita bahas. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat gambarannya di, mohon izin saya share screen kembali. Bapak Ibu bisa membuka di s.id PKMercy. Lalu Bapak Ibu bisa melihat tampilan setelah bulan Januari ini atau bulan Februari ini di panduan teknis fitur guru untuk gurunya, supaya tahu. Ya bisa contoh kayak gini ya. Tadi kita bahas sampai sini doang nih. Nah ini yang belum kita bahas nih. Nih, jadi di akun guru itu nanti setelah sudah disetujui akan ada presentasi seperti ini. Izin sebentar. Nah, seperti ini. Dashboardnya nanti akan dimulai, tidak akan dashboardnya tampil seperti ketika kita merencanakan perencanaan di PMM. Nah, seperti ini. Tetapi nanti dashboardnya akan berubah seperti ini. Nah, di sini adalah dari 0% nih. Dari 0% kita menuju ke 100%. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka ya di link ini ya, s.id/pkmercy, nanti bisa di grup FKKG maupun di grup Mercy. Bapak Ibu bisa ngecek yang pengelolaan guru, kinerja guru untuk guru dan kepala sekolah untuk kepala sekolah. Nah, ini dari slide 28 sampai selanjutnya ini adalah gambaran daripada ketika melaksanakan di bulan Februari itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa cek langsung observasi, diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Tahapan-tahapannya bagian 1 pelaksanaan observasi, ada kumpulkan dokumen persiapan, lalu nanti mendiskusikan dengan atasan tanggal observasi dari kepala sekolah dalam pembelajaran kita, ya kan? Lalu mengunggah RPP-nya atau modul ajarnya dan lain sebagainya. Nanti menunggu atasan melakukan observasi kan. Ini tanggalnya adalah tanggal 1 Maret, misalnya 1 Maret 2024 adalah tanggal yang disepakati kepala sekolah untuk datang ke dalam ruang belajar kita. Begitu juga dengan kelas guru-guru lain ya, mungkin memiliki tanggal yang sama ataupun beda di satu sekolah yang sama. Lalu setelah itu langsung kumpulkan dokumen tindak lanjut ya setelah melakukan observasi ya kan. Terus nanti mengumpulkan dan nanti akan diberikan hasil penilaian observasi. Misalnya sebagai contoh, dari fokus perilaku yang sudah dipilih oleh guru, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, nilai atasannya ini dilakukan dengan efektif. Misalnya, ada lagi fokus perilaku, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ini belum dilakukan ketika diobservasi. Sekolah-sekolah belum menemui. Maka ada catatan guru belum melaksanakan strategi. Nanti ada tindak lanjutnya, refleksi, dan lain sebagainya. Dan ini kita akan bahas, Kak Vika, mungkin di bulan Februari dan seterusnya. Jadi kita menunggu dari informasi dari GTK. Lihat update-update dari mereka. Nanti kita bisa mulai webinar lagi. Nah, ini ketika sudah mengembangkan kompetensinya
sudah 100% ya praktik pembelajarannya, lalu pengembangan kompetensinya dikumpulkan, bukti-buktinya, tugas tambahannya dikumpulkan, bukti-buktinya, lalu nanti sampai ke dokumen KOSP yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini sebagai contoh mengumpulkan pengembangan kompetensi dari 2 RHK ya, RHK. Dari RKH 16 poin silakan diklik kumpulkan karena statusnya belum mengumpulkan, lalu diunggah. Karena di sini 2 topik ya. Di sini kan ada 8 poin nih satu topiknya nih, satu sertifikat topiknya. Lalu guru tersebut memberikan 2 kegiatan, maka di sini ada poin 16, statusnya belum dikumpulkan, maka nanti akan ada tagihan 2 juga. Jadi tagihan itu sesuai dengan rencana kerja kita. Nah, ini juga bisa dicek. Nah, ini misalnya langsung dicek ya. Oke, dan seterusnya. Tugas tambahan juga begitu. Ya. Mungkin itu saya kembalikan ke Kak Vika. Baik, Kang, terima kasih. Apakah sesi tanya jawab masih kita buka, Kang? Atau kita sudahi kegiatan ini, Kang? Monggo, Kak Vika. Oke, baiklah Bapak Ibu, sepertinya kita sudahi ya untuk kegiatan hari ini karena waktu juga sudah hampir pukul 15.30. Dan mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab, mungkin lain kali kita bisa mengadakan kegiatan lagi. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Kang Muslim, terima kasih untuk Kang Yusuf juga, dan juga Ibu Tini, terima kasih sebagai penanggung jawab Mercy. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Raffi, juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan para peserta Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Jangan lupa nanti mengisi absen, karena link absen sudah kita bagikan dan akan kita tutup pukul 17.00. Jadi link absen akan kita tutup ya Bapak Ibu. Baik, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon undur diri. Salam sehat untuk guru hebat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.